Selamat pagi rekan-rekan semua, selamat datang di perkuliahan pengenalan pemetaan. Kita akan masuk ke modul ke-12. Jadi kalau di modul sebelumnya, modul 11 itu kita belajar terkait area dan volume gitu ya, jadi luas dan volume. Sekarang kita akan mempraktikkan teori-teori tersebut jika Anda akan melakukan survei-survei untuk kegiatan konstruksi gitu ya. Jadi ternyata cut and fill itu ya nanti digunakannya salah satunya adalah di sini. Jadi, survei konstruksi itu apa sih sebenarnya, dan pekerjaannya itu apa gitu ya. Jadi intinya yang mau kita lakukan di survei konstruksi sebelum Anda membaca definisi ini gitu ya, itu adalah memindahkan apa yang Anda punya di desain gitu ya. Jadi tentunya kalau Anda pengen bikin bangunan, Anda mau bikin jalan, Anda mau bikin jalur pipa dan lain-lain, itu pasti Anda punya desain. Bagaimana caranya dari desain tersebut Anda pindahkan ke lapangan. Jadi biar nanti, apa yang ada di lapangan itu memang sudah sesuai dengan desain gitu ya. Jadi, kita masuk ke definisinya. Jadi intinya itu adalah kalau di desain itu kan Anda punya garis-garis ya. Jadi kayak misalnya bangunannya bentuknya segi empat gitu misalnya, atau bangunannya agak nyentrik dia segi lima, tapi segi limanya menceng-menceng. Nah, garis-garis itu bagaimana caranya dipindahkan ke lapangan. Dan yang kedua adalah grade. Grade itu apa? Grade itu adalah ketinggian gitu ya. Karena misalnya Anda mau bikin, jalur pipa gitu misalnya. Jalur pipa itu kan didesain agar airnya selalu mengalir ya. Jadi nggak mungkin Anda bikin jalur pipa tuh ke atas ke bawah misalnya contohnya gitu ya. Ya mungkin-mungkin aja kalau misalnya ada tapi Anda kan butuh tekanan lebih gitu ya untuk mengalirkan. Sementara kalau dia atas ke bawah terus, dia selalu ke bawah, otomatis, apa yang ada di situ entah, air atau minyak atau substance-substance lain dia akan ngalir ke bawah terus gitu ya. Jadi grade itu intinya adalah si level ketinggian gitu ya. Bagaimana caranya dari desain dipindahkan ke lapangan, kira-kira seperti itu. Jadi diletakkan di lokasi konstruksi agar fasilitas yang akan dibangun sesuai dengan rencana atau as-built drawings. Jadi ilustrasinya kita punya, site gitu ya, kita punya site untuk konstruksi, kita punya blueprint. Nah, dari blueprint itu kita stake out. Stake out itu apa? Stake out itu adalah pekerjaan yang tadi saya jelaskan. Memindahkan apa yang ada di peta menjadi ke lapangan. Itu judulnya stake out. Nah, itu akhirnya Anda akan menjadi sebuah construction site yang tadinya itu tanah yang baru Anda bebaskan gitu ya, kurang lebih menjadi ya ada bangunannya gitu ya, ada beton-betonnya, ada apa segala macam. Nanti kalau site-nya sudah jadi gitu ya, kalau misalnya udah jadi gedung atau misalnya udah jadi jalan atau apapun itu, Anda bisa cek gitu ya, apakah ini sudah cocok dengan blueprint Anda. Itu bisa di-double check lagi dengan cara as built survey gitu. Jadi ada yang di stake out itu dari peta keluar. Nah, habis itu ada juga yang namanya as built survey yaitu dari apa yang sudah jadi balik ke as built drawing. Kira-kira kayak gitu. Nah, jadi pekerjaannya secara garis besar itu ada dua. Yang pertama itu adalah stake out yang tadi sudah saya katakan gitu ya. Definisinya di sini cukup panjang tapi intinya tadi memindahkan titik-titik horizontal maupun vertikal ke lapangan. Nantinya titik-titik ini akan didokumentasikan gitu ya dalam bentuk patok-patok. Jadi patok-patok ini biasanya kayak kayu aja gitu ya. Kayu dikasih warna gitu ya, habis itu dikasih kode, dia itu kayu A, kayu B, kayu C, atau apapun itu. Nanti dari kayu A, B, C itu A, B, C-nya juga sesuai dengan desain gitu ya. Ini A, ini B, ini C. Nah, nanti dari situ baru itu dijadiin buat guide. Guide untuk bikin bangunannya, apapun bangunannya, kira-kira seperti itu, ya. Nah, jadi, kadang-kadang kita juga, butuh, selain untuk guidance untuk konstruksi, itu juga bisa buat arah jalur dan kelandaian yang dibutuhkan gitu ya, nanti kita akan bahas ini lebih lanjut ya. Dan misalnya Anda butuh titik-titik kontrol tambahan kembali gitu ya, jadi kayak yang pernah kita bahas gitu ya. Bagaimana caranya tahu koordinat titik tertentu yang, dia itu tuh jauh dari titik, referensi gitu ya. Ya berarti kayak chain reaction aja gitu. Jadi dari titik, kontrol ngukur ke satu titik, dari satu titik itu baru, ngukur titik lain dan sebagainya, gitu ya. Jadi kita bisa masang titik baru untuk, membantu ya kegiatan konstruksi tersebut. Selanjutnya as built survey yang tadi saya jelaskan itu kebalikannya. Jadi gambarnya udah jadi barang gitu ya, udah jadi jalan tol, udah jadi gedung. Nah, Anda lakukan survei terhadap apa yang sudah Anda buat itu dan dilihat ke desain gitu. Apakah itu sesuai dengan desain atau tidak. Nah, biasanya as built survey ini dilakukan saat barangnya sudah jadi. Kira-kira seperti itu. Nah, terus
As-built survey itu, ya itu tadi yang tadi sudah saya jelaskan gitu ya, bahwa dilakukan saat semuanya udah selesai gitu ya. Tapi kalau misalnya mau sambil jalan juga boleh gitu ya, misalnya sambil dilihat gitu ya, bolak-balik gitu, stake out terus as-built survey, stake out as-built survey gitu ya, kalau misalnya memang penting banget gitu ya. Cuman biasanya sih idealnya saat semuanya sudah selesai gitu ya. Terus abis itu, titik-titik kontrol dan vertikal yang dipakai, itu tuh bisa, dipasang kembali kalau perlu. Nah, itulah gunanya si, survei stakeout ini gitu ya. Jadi gimana caranya, oh ada catatan-catatan ini, dan ini adalah misalnya jaraknya segini, terus, sudutnya segini gitu, segala macam, itu berdasarkan apa. Biasanya ada beberapa titik referensi yang dibiarin aja gitu ya, itu jadi satu atau 2 lah paling enggak, untuk jadi, dari titik situ dibalikin lagi lah kira-kira, dengan kondisi waktu konstruksi, kira-kira seperti itu. Perlu, stake out gitu ya, karena geometri jalur transportasi itu lagi-lagi dia itu tidak simpel. Tentunya kalau misalnya Anda bikin, jalan gitu ya, itu kan kalau jalan tol aja Jakarta-Bandung misalnya yang cukup familiar gitu ya. Itu kan, ada belok-beloknya, ada naik turunnya, lalu belok-belok pun kalau di jalan tol nggak mungkin kan Anda bikin kayak di jalan biasa yang misalnya bisa ada pertigaan gitu ya, yang bentuknya tuh kayak nyudut gitu kan tidak mungkin gitu ya, harus agak-agak belok gitu ya. Nah, itulah kenapa Anda harus lihat contohnya seperti ini gitu ya. Anda kan punya desain, ini semua dari desain nih, jalan ini nih ya. Saya coba gambar gitu, ada ini gitu ya. Lalu ada ini jalan besarnya gitu ya, lalu ada di sini juga ada jalan, di sini juga ada jalan. Anda sudah rencanakan jalurnya dengan baik. Bagaimana caranya desain yang bagus banget itu ditaruh ke lapangan, gitu kan? Ya. Nah, lebih kompleks lagi saat Anda pengen bikin, jalan tol itu ada levelnya gitu ya. Jadi pertama ada level yang paling bawah nih kayaknya yang ini nih ya, kelihatannya dari peta tuh. Lalu tumpukan kedua ada yang ini nih, ya kan? Tumpukan ketiga ada yang ini, ya. Jadi dia itu bersusun. Nah, itu bagaimana caranya bikin yang bersusun itu tuh hitungannya juga benar di lapangan gitu ya. Jadi tingginya itu berapa, jangan sampai kurang, kalau nggak mereka akan saling nabrak dan lain-lain.